Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Azara Permadi dengan NPM 204010082. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi pertumbuhan strategi bisnis. Di slide ini saya akan membahas menemukan niche yang menguntungkan. Salah satu hasil yang diinginkan dari analisis faktor strategis adalah mengidentifikasi ceruk di mana organisasi dapat menggunakan kompetensi intinya untuk memanfaatkan peluang pasar tersebut. Nah, sebelumnya, ceruk adalah kebutuhan pasar yang saat ini belum terpuaskan. Nah, karena mempunyai tujuan yaitu untuk menemukan ceruk menguntungkan. Nah, ceruk yang sangat menguntungkan ini cocok dengan lingkungan eksternal dan internal perusahaan sehingga perusahaan lain tidak mungkin menantang atau mengusirnya. Nah, ceruk yang menguntungkan sejauh saat ini hanya cukup besar karena perusahaan untuk memenuhi permintaannya. Nah, setelah perusahaan menemukan dan mengisi ceruk itu, nah tidak ada gunanya waktu atau uang pesaing potensial untuk mengejar ceruk yang sama. Karena ceruk seperti itu juga bisa disebut sweet spot strategis. Nah, manajemen perusahaan harus mencari jendela strategis yang dimaksud untuk peluang pasar unik hanya tersedia untuk waktu tertentu. Nah, perusahaan yang mempunyai jendela strategis ini dapat menempati ceruk yang menguntungkan dan mencegah persaingan jika perusahaan memiliki kekuatan internal yang diperlukan. Nah, salah satu perusahaan yang berhasil menemukan ceruk yang menguntungkan adalah Frank James Johnny dan Company. Nah, produsen ini dalam eh, membentuk perusahaan produsen penghalus es di arena seluncur es. Slide selanjutnya, tinjauan misi dan tujuan. Pemeriksaan ulang misi dan tujuan organisasi ini harus dilakukan sebelum strategi alternatif dapat dihasilkan dan dievaluasi. Bahkan ketika merumuskan strategis, pengambilan keputusan cenderung berkonsentrasi pada alternatif kemungkinan tindakan daripada misi yang harus dipenuhi dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, maksudnya kecenderungan ini sangat menarik karena jauh lebih mudah untuk berurusan dengan tindakan alternatif yang ada di sini. Dan saat ini daripada benar-benar memikirkan apa yang ingin Anda capai di masa depan. Nah, yang ingin Anda capai di masa depan ini dalam prosesnya akan ada hasil akhir. Nah, hasil akhir ini tuh bahwa kita sering memilih strategi yang menetapkan tujuan kita daripada membuat pilihan kita menggabungkan tujuan yang jelas dan pernyataan misi. Nah, jika misi tidak menyediakan atau disebut benang merah atau tema pemersatu untuk bisnis korporasi, manajer mungkin tidak jelas tentang mana arah perusahaan itu karena di tujuan dan strategis mungkin bertentangan satu sama lain. Nah, divisi-divisi mungkin bersaing satu sama lain karena daripada melawan persaingan dari luar yang sangat merugikan korporasi secara keseluruhan. Nah, tujuan perusahaan juga dapat dinyatakan secara tidak tepat dan mereka juga terlalu fokus kepada tujuan operasional yang jangka waktunya pendek karena ini tuh terlalu umum sehingga hanya memberikan sedikit paduan nyata. Nah, mungkin ada kesenjangan antara tujuan yang direncanakan dan dicapai. Nah, ketika kesenjangan atau tersebut terjadi, strategi harus diubah karena untuk meningkatkan kinerja kerjanya lebih bagus atau tujuan perlu disesuaikan ke bawah karena supaya lebih realistis.
Nah, akibatnya, tujuan harus, terus-menerus dipantau atau ditinjau untuk memastikan kegunaannya itu terguna atau dengan, baik. Di slide selanjutnya, menghasilkan strategi alternatif dengan menggunakan matriks TOWS. Matriks SWOT sangat berguna untuk menghasilkan serangkaian alternatif yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh pembuat keputusan perusahaan atau unit bisnis. Nah, ini dapat digunakan untuk korporasi secara keseluruhan. Namun demikian, menggunakan matriks SWOT hanyalah salah satu dari banyak cara untuk menghasilkan strategi bisnis. Nah, matriks SWOT, matriks TOWS, juga TOWS hanyalah cara lain untuk mengatakan SWOT. Nah, atau bisa mengilustrasikan bagaimana peluang dan, ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan tertentu, yang dapat dicocokkan kepada kekuatan dan kelemahan internal perusahaan tersebut. Nah, untuk menghasilkan 4 rangkaian kemungkinan alternatif strategis. Nah, ini tuh, cara yang terbaik untuk menggunakan brainstorming atau, membuat strategi alternatif yang mungkin, tidak dapat dipertimbangkan. Nah, ini tuh bisa memaksa, manajer strategis untuk menciptakan berbagai jenis pertumbuhan serta strategis penghematan. Nah, ini tuh dapat digunakan untuk menghasilkan strategis perusahaan dan bisnis. Nah, matriks SWOT ini atau matriks, SWOT sangat berguna untuk menghasilkan serangkaian alternatif yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh pembuat keputusan atau, unit bisnis. Nah, ini tuh dapat digunakan untuk korporasi secara keseluruhan. Nah, mungkin sekian yang saya sampaikan pada pembahasan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ayu Handini Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.